Selanjutnya saya persilakan dari anggota Komisi 7 DPR RI untuk melakukan pendalaman dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan sesuai protokol kesehatan dan tata tertib DPR RI. Mohon Bapak Ibu anggota, waktu bertanya maksimal 5 menit. Diawali dari fraksi PDI Perjuangan, silakan. Lempeng. Golkar, silakan. Mas Bambang, silakan Mas. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua yang kami hormati, pimpinan beserta anggota Komisi 7, yang kami hormati, Bapak Menteri, beserta jajarannya. Selamat sore, selamat datang di Komisi 7. Hiasan bunga di atas peti, terasa indah bunga melati. Sungguh senang rasa di hati dapat berjumpa dengan Bapak Menteri. Kan gitu dulu, harus kasih pantun sedikit, orang bubble kan. Baik, Pak Menteri, pertama-tama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas paparannya tadi, dan tentunya informasi yang disampaikan oleh Pak Menteri, kami pikir komprehensif dan mencerminkan bagaimana baiknya dan positifnya kinerja Kemenperin di tahun 2022. Kita melihat dari penyajian ini bahwa bagaimana capaian Kemenperin di dalam menopang perekonomian Indonesia, ini kan luar biasa ini. 70,67% kontribusi ekspor non migas, ya kan? Kemudian juga tentunya 28,7% kontribusi penerimaan pajak dan sebagainya. Dan ini yang kami minta untuk tetap dipertahankan, untuk dikejar sebagai pembanding yang akan lebih baik di tahun 2023. Kami juga memberikan apresiasi Pak Menteri. Ini kan kita melihat bagaimana angka Purchasing Manager Index atau PM Indonesia. Kita lihat ini dari Mei 2021 sampai Januari 2023, memang ada 2 bulan, 3 bulan itu di bawah 50 indeksnya. Tapi semuanya di atas 50. Artinya apa? Artinya bahwa ketika indeks ini di atas 50, artinya industri Indonesia, industri manufacture, ini sedang ekspansi dan tumbuh. Dan ini yang kami berikan apresiasi dan kami minta untuk dipertahankan, karena artinya apa? Kemenperin mampu menjaga dan mengarahkan pertumbuhan daripada industri Indonesia di saat tantangan ekonomi global yang begitu kompetitif dan tak terarah pada saat ini. Untuk itu kami minta untuk dipertahankan. Kemudian juga kita melihat bagaimana pelaporan daripada kinerja anggaran di tahun 2022, ini kan rata-rata nasional 95,6. Ternyata Kemenperin 98,13 dan merupakan peringkat 26 dari 82 kementerian lembaga, dan ini patut kami berikan apresiasi, dan tentunya mudah-mudahan di tahun 2023 juga akan lebih baik pencapaiannya. Kemudian juga kami ingin menanggapi tentang beberapa program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini kan ada yang langsung bisa dirasakan masyarakat seperti pada IKM atau kemudian pada program-program pelatihan pada balai. Ini mudah-mudahan bisa terus dilaksanakan juga di tahun 2023. Tapi izin interaktif pimpinan. Ini mudah-mudahan Pak Menteri, ini beberapa program-program pada IKM maupun pada program-program balai untuk di tahun 2023 ini tidak terkena automatic adjustment. Ini kira-kira bagaimana? Enggak lah ya. Karena ini betul-betul pesan dari kami, ini aspirasi dari masyarakat. Aman Pak, aman. Aman Pak Menteri ya. Sehingga kenapa? Masyarakat betul-betul merasakan manfaat daripada program-program ini di saat kita ingin pulih, ya kan, ekonomi pulih dari keterpurukan pasca pandemi ini. Kita kan motonya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, kan seperti itu. Kalau aman berarti aman nih kawan-kawan. Jadi kita bisa mengabarkan informasi yang baik ini kepada masyarakat pada dapilnya masing-masing. Kemudian saya pikir agak sedikit detail ini Pak Menteri, terkait dengan hilirisasi pada beberapa mineral. Saya ini berasal dari Bangka Belitung. Ini
daerah pertimahan. Ketika orang menambang timah, mineral ikutannya banyak, Pak Menteri. Mineral ikutannya banyak. Dan salah satunya ada dibahas oleh Pak Menteri di dalam paparan yang disampaikan ini kepada kami, misalkan ilmenit. Ilmenit ini tantangan di dalam pengusahaannya, ya, ini sebetulnya lebih kepada persoalan asal-usul barang saja. Sampai hari ini, ya kan, boleh saja Kemenperin membuat satu perencanaan, tetapi juga harus memikirkan sektor hulunya. Karena kenapa? Ini harus kita clearkan. Sektor hulunya ini, iup ilmenit se-Indonesia ini tidak banyak. Dan kalau dikatakan potensi kita 33.000 ton, bisa saja. Karena memang ketika menambang timah, itu bisa saja ditemukan 20-30%-nya, ada mineral ikutannya adalah ilmenit. Jadi kalau produksi timah Indonesia antara 70 sampai 80 ribu ton, ya kurang lebih lah 33 ribu ton ini. Ini potensi yang bisa kita maksimalkan. Tapi saya pikir perlu dipikirkan bagaimana untuk menciptakan industri di dalam pengolahan ilmenit ini. Ini kan titanium Ti02. Memang teknologinya yang belum ada. Teknologinya yang belum ada. Orang kalau dalam mendapatkan ilmenit, ini ada 3. Yang pertama itu tentu dari tiling. Jadi pertama menambang timah, ketika menambang dapat mineral ikutan. Yang kedua dari tiling timah, ada pengolahan Pak Menteri kalau di Bangka Belitung itu. Jadi dia mengolah tiling, kemudian dipisahkan dengan meja goyang istilah kita itu akan dapat beberapa mineral. Salah satunya ilmenit ini. Kemudian yang ketiga itu cara mendapatkan ilmenit ini dari slag timah. Ketika orang melebur timah, slagnya itu mengandung ilmenit juga. Nah, hal seperti ini saya pikir ini hal teknis, tetapi perlu juga dipahami dari Kementerian Perindustrian sebagai pihak regulator, sehingga kemudian bisa kira-kira menciptakan ruang untuk investasi bagi pengolahan ini. Karena memang dari informasi yang dipaparkan ini memang betul, kebutuhan untuk industrinya besar, ya kan, untuk coating, cat dan sebagainya. Tetapi tidak hanya itu saja, bahwa ketika mineral ikutan yang lain juga ada zirkon dan sebagainya, ini juga tolong nanti diperhatikan. Seperti monasit juga, ini mengandung mengandung radioaktif, tetapi juga mengandung logam tanah jarang, seperti kalau diekstrak itu lantanum dan sebagainya. Kemudian Pak Menteri, yang berikutnya terkait dengan kegiatan perindustrian. Saya agak gelisah ketika membaca berita misalkan di tahun 2023 ini ada rencana pemerintah untuk menerapkan cukai plastik. Cukai plastik ini kalau menurut saya ini hanya menambah beban bagi pengembangan industri perplastikan. Ini kasihan Pak Menteri. Maksud kami ini masukan saja. Bisalah disampaikan kepada Ibu Sri Mulyani. Jangan segalanya mau dipajekin. Yang susah itu nanti Kementerian Perindustrian, targetnya tinggi, tetapi tidak pernah diberikan fasilitas. Ya kan, di dalam bagaimana menjalankan dan mengawali semua. Belum lagi persoalan-persoalan regulasi fiskal PPN yang memberatkan pada pengolahan pertimahan dan sebagainya. Jika memang regulasi fiskalnya memberatkan, tidak akan menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Apalagi sekarang kita masyarakat ekonomi ASEAN. Impor dan ekspor sesama di kalangan negara ASEAN itu tidak ada bea, sehingga orang akan muter menghindari PPN. Akibatnya apa? Indonesia hanya akan menjadi market saja. Yang terakhir Pak Menteri, ini masukan saja dari kami, terkait dengan apa yang kami temukan ketika kami kunjungan ke lapangan, ke GNI misalnya, yang ribut beberapa hari yang lalu itu. Saya tidak mempermasalahkan persoalan bagaimana regulasi dan sebagainya, tetapi produk yang dihasilkan daripada beberapa smelter, ini kami melihat kenapa yang dihasilkan dengan investasi yang katanya besar, fasilitas yang juga diberikan juga besar, sampai dengan master list, tax holiday dan sebagainya, tetapi yang mereka hasilkan itu cuma ferronikel dengan kadar NPI 10-12%. Nilai tambahnya sedikit.
Berarti ketika kandungan ferronikelnya, nikelnya cuma 10-12%, berarti ada kandungan lain 88-90%, mineral lain yang nggak bayar pajak, Pak Menteri. Dan ini saya pikir bisa menjadi bahan evaluasi. Masukan juga kepada Bapak Presiden bahwa investasi-investasi itu juga harus disaring juga, sehingga tidak merupakan hal-hal yang kemudian menyebabkan kita jebol secara halus seperti itu. Saya pikir itu masukan dari kami, Bapak Menteri, atas waktu dan kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih. Sungguhlah semak padang ilalang, takkan habis ditebas bersih. Omongan saya tak perlu panjang, saya akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, assalamualaikum semua. Terima kasih, Pak Bambang. Lanjut dari fraksi Gerindra.